Saya sering lihat siswa kalau belajar online, setelah guru menjelaskan utak-atik HP. Akhirnya kita ini ngajar dosen, kita ini guru kayak bodoh-bodoh Pak. Karena kita bicara sama benda mati. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan tersendiri. Silakan kasih anaknya kesempatan untuk menentukan masa depannya. Jangan orang tua yang memilihkan anaknya jurusan. Are you ready? Alright baby, time is yours. Alright nice people, kembali lagi di Time is Your Podcast bersama saya Rizal Jamal. Nah kali ini di hadapan saya ini sudah ada seorang tokoh yang luar biasa, banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dan kalau selalu bicara pendidikan saya punya banyak keresahan dan unek-unek. Dan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit lah soal sekolah, soal kuliah, bahkan juga all about education lah kira-kira itu. Ada di depan saya Pak Miswar, Kak Mice. Selamat siang, sore, malam Pak. Selamat sore. Sore, sehat Pak ya? Ya, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Kak, apa agenda terakhir tadi sebelum kita ke sini? Ya, cuma pantau-pantau sosmed. Oh gitu. Pantau-pantau kegiatan di kantor. Masya Allah. Kak Mice, kita ini sangat terkenal sekali kalau bicara soal Kak Mice pasti ingatnya Jils. Bicara Jils di Makassar terutama pasti ingatnya Kak Mice. Luar biasa. Banyak yang tahu namanya tapi jarang lihat orangnya. Asik. Itu berarti Kak Mice berarti karya tak luar biasa. Berarti terobosannya. Saya pengen banget begitu sebenarnya dulu Kak. Bagaimana supaya orangnya ndak usah ditahu, cukup karyanya yang ditahu. Dan Kak Mice luar biasa Jilsnya. Bagaimana kondisi bimbingan belajar hari ini Kak Mice? Kita ngobrol di situ dulu kayaknya menarik. Covid jadi, ini betul ya. Jadi sebelum pandemi COVID-19 itu luar biasa perkembangan dunia pendidikan. Betul. Tapi begitu masuk pandemi kayaknya semua sektor dihantam. Semua sektor. Terutama pendidikan, travel, bisnis bisnis semua langsung amburadul semua. Jadi istilahnya apa ya? Kalau travel itu masih suri ya. Kalau pendidikan sama seperti itu karena tiba-tiba tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa ketemu sama guru, ketemu sama teman-teman, tapi meskipun ketemu cuma online tapi itu tidak terlalu bagus ya. Tidak terlalu efektif. Tidak efektif. Saya sering ketemu dengan siswa ketika saya tanya-tanya mengenai ilmu-ilmu yang dasar, itu mereka lemah sekali. Itu akibat dari dunia online karena kalau sekolah itu butuh tatap muka antar guru dengan siswa. Jadi ada bisa terbentuk ikatan emosional. Tapi kalau dari online itu tidak ada. Jadi bingung juga ini pemerintah ya gimana. Padahal sebenarnya siswa itu memerlukan tatap muka. Betul. Yang lebih parah itu begini. Jadi misalnya saya punya siswa yang ke Cina, itu belajar kedokteran. Dia online dari sini. Bagaimana caranya online? Bagaimana prakteknya? Itu kan butuh personal touching semua itu. Iya betul. Jadi itu luar biasa. Tapi mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai supaya siswa ini bisa kembali normal belajar seperti dulu. Karena online ini betul-betul bukan hanya merusak ekonomi tapi merusak otak juga. Oh begitu Pak? Iya. Merusak otak. Merusak otak. Dari mana? Maksudnya begini. Bukan otak yang dirusak tapi mindset, ilmu siswa, pengetahuan siswa. Yang susah ketemu dengan guru saja kadang-kadang kita sulit mengerti. Betul Pak. Apalagi ini. Saya sering lihat siswa kalau belajar online, online di komputer, HP di sini. Setelah guru menjelaskan, utak-atik HP. Main dia jempolnya. Main. Jadi itu luar biasa, itu harus tidak boleh seperti itu. Saya senang sekali kalau tahun depan itu sudah tidak ada lagi online. Sudah normal tatap muka. Betul. Saya ini kan seorang dosen juga kami. Saya ngajar di 3 kampus, di beberapa kampus di Kota Makassar, termasuk beberapa daerah. Saya termasuk yang sepakat dengan statement tadi bahwa akhirnya kemudian saya mau minta berhenti ngajar. Yang saya sampaikan sama ketua yayasan, sama direktur, izin Pak Direktur, kenapa Pak Rizal? Saya udah mau berhenti ngajar Pak. Kenapa Pak? Bapak ini diidolakan, difavoritkan sama mahasiswa-mahasiswa. Bukan soal itunya Pak Direktur. Ini soal online lewat Zoom. Ini kadang-kadang kita ini kayak akhirnya kita ini ngajar dosen, kita ini guru kayak bodoh-bodoh Pak.
Karena kita bicara sama benda mati. Betul. Kita mau ada interaksi antara, tapi tidak bisa karena kalau diaktifkan semua mic-nya Pak, waduh, macam-macam yang masuk Pak. Ada suara ayam, Pak Bogar, dipanggil mamanya, macam-macam luar biasa. Dan sebenarnya bukan cuma itu, kadang-kadang saya lihat ada mungkin hanya kasus, tapi saya curiga bahwa itu banyak yang terjadi, di mana guru itu atau dosen tadi masa bodoh. Karena saya pernah ketemu dosen, betul, Pak, Pak kenapa tidak berlangganan yang Zoom yang berbayar? Ya. Dia bilang saya lebih suka yang gratis 45 menit. Wih. 45 menit sudah tertutup, saya selesai tugas. Itu tanggung jawab tidak ada itu. Di mana padahal dosen? Ini dosen negeri nih. Dosen ada memang begitu Pak? Ada. Dan mungkin banyak Pak ya? Iya. Itu jadi 45 menit setelah mengajar, sudah kalau terputus Zoom-nya sudah selesai. Itu yang korban? Siswa. Iya. Wah. Itu. Jadi ada kemungkinan guru ya setelah memberikan tugas ke siswanya sudah ini. Jadi itu efeknya luar biasa. Jadi ini terjadi pembodohan secara istilahnya terstruktur barangkali ya. Ini perintah dari atas harus online. Jadi bisa kalau tidak percaya sama saya bisa dites itu siswa. Bisa kita tes SD, SMP, SMA, tes ilmunya. Karena saya di bimbingan, saya bisa tahu bagaimana perbedaan siswa yang tahun 2019 ke bawah dengan 2019 sampai sekarang. Itu jauh sekali Pak ya. Bedanya. Terancam hal-hal dasar yang ilmu-ilmu dasar mereka tidak tahu. Wah, terancam dong generasi kita ini. Kalau begini. Itu kalau diteruskan seperti ini pemerintah harus sadar ini bahwa saya sudah punya anak, jadi saya tentu merasa khawatir bahwa kalau ini terus-menerus seperti ini, maka siswa-siswa ini akan menjadi bodoh. Tapi kan alasannya kesehatan, Kak Mice. Saya kira kesehatan bisa karena saya sekarang alhamdulillah tetap sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Saya juga sudah vaksin 2 kali. Rutin swab. Sebenarnya memang kita perlu jaga karena tidak ada apa gunanya pintar kalau sakit kan. Tapi sudah ada dokter yang bisa kasih ini. Jangan sampai anak-anak ini menjadi korban. Betul. Sudah besar nanti tidak tahu apa-apa. Ya, cukup mungkin 2 tahun ini sudah. Kalau itu setelah itu sudahlah. Saya khawatirnya begini Kak, ini menarik. Saya khawatirnya begini Kak. Jangan sampai mereka menganggap bahwa pendidikan tidak penting lagi. Mereka anggap ini teknologi yang akan gantikan peran guru. Khawatir sekali saya itu Kak Mice. Gimana itu Kak? Itu berbahaya karena nilai emosional itu sudah hilang. Ya. Jadi jiwa sosial dari siswa itu sudah hilang sama sekali karena ketemunya lewat sosmed. Ya. Kalau kita belajar dari sosmed kan guru kasih, siswa bisa cari di Google apa segala macam. Betul. Tapi kalau ketemu langsung kan enak. Dulu saya rasakan kalau diajar langsung dengan guru enak. Jadi dulu kan ada TPI namanya, TPI ya? TPI. Televisi Pendidikan Indonesia. Betul. Sudah dapat? Saya tidak dapat. Belum dapat ya? Iya, belum dapat itu. Dulu ada. Kalau itu bagus. Saya coba TPRI Pak, kalau saya. Kalau itu bagus pasti itu TPI berkembang. Dulu kan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang dasar-dasar gitu Pak. Ya, dikasih semua di situ, tapi kan penontonnya tidak tidak bagus. Kenapa itu dikembangkan? Saya punya tenaga ahli dari Belanda. Pernah saya undang ke sini. Dia sampaikan begini bahwa di Belanda itu belajar lewat monitor di komputer itu di televisi itu kita hilangkan karena guru itu butuh membentuk kontak mata secara langsung dengan siswa. Jadi kalau tidak ada kontak mata langsung dengan siswa itu hubungan emosional itu tidak ada. Jadi dari situ kita bisa penting itu Pak ya, eye contact dengan kontak mata itu penting supaya ada hubungan emosional antara guru dengan siswanya. Jadi kita mau marah, kalau mau marah di online gimana caranya? Justru kita yang dikurang ajari kadang-kadang Pak. Saya saja ini Pak dosen Pak ya. Saya bisa masih kategori milenial saya Pak. Yang saya ajarkan siswa-siswa artinya Z generation. Itu kadang-kadang kita mereka semuanya diaktifkan kameranya ya. Diaktifkan kameranya. Kelihatannya aktif Pak. Ternyata dia ganti dengan foto yang bisa goyang-goyang Pak. Saya bilang luar biasa ini. Online mengajar juga siswa untuk tidak jujur. Di atas pakai seragam, di bawah pakai sarung. Kayaknya dosen juga begitu Pak. Dosen kadang-kadang juga gitu Pak. Bawahannya jadi tidak ada urusan. Itu banyak sekali yang berubah dan hilang
gara-gara online ini. Itu luar biasa pengaruhnya. Hanya dalam waktu 2 tahun. Hanya dalam waktu 2 tahun bisa memperlihatkan bagaimana sebenarnya kita ini perilaku kita hanya gara-gara pandemi ini. Dan pendidikan adalah efek yang paling terdampak sekali, sektor yang paling terdampak sekali dan berbahaya apabila kita biarkan ya. Betul. Dan kalau kita mau maju, maka sebenarnya ini pendidikan harus nomor satu. Oke. Sudah banyak perbincangan, sudah banyak hasil-hasil penelitian tentang pendidikan. Nah, saya lebih mau ke spesifik tadi yang Kak Mica sampaikan. Kondisi di bimbingan belajar misalnya, itu kan berarti anak-anak SMA yang ke situ. Iya, betul. Mereka memang masih tinggi antusiasmenya untuk bisa ikut bimbingan belajar, untuk bisa memilih perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan, jurusan yang mereka favoritkan, Pak. Masih tinggi minatnya, Masih Pak? tinggi. Masih tinggi, Pak ya? Ya, luar biasa. Jadi sebenarnya begini, kalau kita hitung persentase, itu dari misalnya di Kota Makassar ya, dari seluruh siswa yang ada paling itu sekitar 20% yang ikut bimbingan, ya, untuk menambah ilmu, untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian-ujian termasuk SBMPTN. Itu memang tidak banyak dan kelihatannya memang seperti ini, motivasi belajar yang tinggi itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau kita lihat segmennya dari sekolah unggulan, di situ yang paling banyak masuk bimbingan. Sekolah-sekolah yang tidak diunggulkan memang sedikit, bahkan tidak ada yang masuk bimbingan. Ditawari gratis pun mereka tidak mau. Sudah gratis ini, Pak? Sudah gratis ini. Tapi dari sekolah-sekolah yang bagus memang itu memang memiliki motivasi. Ya, antusias untuk ikut bimbingan. Mereka sadar bahwa pendidikan ini penting. Jadi tugas kami di tempat bimbingan sebenarnya itu yang paling utama itu bukan mengajari siswa mengerjakan soal, membuat mereka jadi pintar, tapi memotivasi mereka untuk belajar. Itu yang penting, yang pertama kita lakukan di bimbingan. Memotivasi mereka untuk belajar. Iya. Itu yang selama ini tidak didapatkan di sekolah, Pak, menurut Tak? Saya rasa begitu. Ya, karena motivasi kita buka wawasan mereka, kita buka pikiran mereka supaya mereka menyadari bahwa masa depan mereka itu bagaimana. Jadi kita berikan motivasi dulu. Banyak siswa yang masuk di tempat saya itu awalnya motivasi belajarnya rendah sekali. Yang masuk mereka masuk bimbingan karena orang tua. Jadi orang tuanya masukkan. Orang tuanya yang masukkan. Ya, jadi orang tuanya pergi, dia juga keluar. Tapi begitu kita dekati, kita pendekatan persuasif, pendekatan psikologis. Jadi kita temani main, kita temani jalan-jalan ke mall. Sampai segitu, Pak? Iya. Kalau di tempat saya itu begitu, kita temani pergi main bola, main basket. Akhirnya mereka akrab dengan kita. Dari situ kita masuk. Akhirnya mereka ada yang sudah nganggur 2 tahun bisa lulus. Karena gitu. Pendekatannya, Pak ya. Jadi lebih kepada motivasi belajar. Motivasi belajar sebenarnya. Di belakang dulu soal ilmunya, Pak ya. Ilmu nanti. Ini dulu yang kita bentuk ini. Mereka supaya mau belajar. Setelah mereka ini sudah gampang, tinggal dikasih tahu, coba pelajari, gampang. Gampang karena sudah ada motivasi. Apalagi sharing partnernya alias gurunya ini itu merasa akrab. Betul. Tidak ada merasa kayak dia takut. Sehingga kurang terbuka siswanya. Itulah sebabnya saya selalu menerima tentor, namanya tentor ya, tenaga pengajar. Itu mahasiswa. Jadi mahasiswa semester kita seleksi juga itu pasti, Pak. Ya, semester 3 yang jadi umur mereka tidak jauh berbeda. Jadi, mereka ini yang sudah masuk di PTN, perguruan tinggi negeri. Nah, itu yang kita rekrut untuk mengajar mereka. Dan yang mengajar ini juga otomatis kepribadiannya terbentuk meningkat. Tadinya tidak pede bicara di tempat umum, sekarang public speakingnya lancar pasti. Lancar. Karena mau tidak mau harus ngajar ini, Bos. Iya. Banyak yang diterima jadi dosen. Dosen pengujinya kaget-kaget. Kamu belajar mengajar di mana? Iya. Semua memakai alat-alat peraga mengajar itu mereka sudah kuasai. Pak ya. Karena memang sistem yang Kak Mica bentuk beserta seluruh tim itu memang sudah seperti itu. Betul. Sesuai yang memang dibutuhkan di kondisi lapangan ini, Pak Mica ya. Nah, tadi menarik Kak soal sekolah ini. Ini menarik soal sekolah. Kan Kak Mica sudah berapa tahun Kak di bimbingan belajar? Kurang lebih di JILS ini kita kurang lebih 30 tahun. Kurang lebih 30 tahun. Artinya kan sudah ada bayangan tak? Sudah ada grand design yang kayaknya masalahnya di sini. Salah satu pasti faktornya adalah soal sekolah.
saya dengar Kak Mice sudah mulai juga berkecimpung dalam sekolah yang lebih spesifik. Ya, dalam betul. hal ini kalau saya tidak salah tadi lihat-lihat kemarin infonya adalah SMA IT Makassar Islamic School. Ya. Apa toh seng itu kan? Kenapa seng tiba-tiba tergerak? Ya, tiba-tiba tergerak kita langsung mau buat seperti itu. Ya. Apa yang melatar belakangi? Jadi sebenarnya begini, ini saya mau bikin sekolah itu sudah lama ya, sudah lama. Tapi saya kemarin mulai dulu dari SD, TK, SD, SMP, kemudian baru tahun ini saya bikin SMA. Padahal berarti sudah ada juga TK SD-nya? Sudah. Luar biasa. Iya. Saya baru tahu ini Kak Mice. Pelan-pelan karena saya ini bergerak dari pebisnis yang selalu mulai dari nol, artinya tidak ada modal. Tidak ada modal sama sekali. Nah, dari situ saya bikin sama dengan Jils dulu tidak ada modalnya. Berarti betul-betul dari nol Pak ya? Dari nol. Susah itu Pak, biasa dari 0 ke 1. Ya. Susah itu, kalau dari 1 ke 5 gampang. 0 ke 1 itu kadang-kadang saya rasakan sekali tuh kalau bikin usaha. Dari 0 ke 1 itu yang susah. Saya 4 tahun dari 0 ke 1. Wih, butuh 4 tahun bos. Ya, jadi orang sudah kenapa tidak mundur pindah bikin usaha-usaha lain. Saya bilang begini, ini memulai ini yang susah. Satu, kalau saya gagal terus saya mulai lagi, berarti harus mulai dari nol lagi. Dari nol lagi. 2 tahun kemudian gagal, pindah lagi, nol lagi. Jadi nol, akhirnya 20 tahun nol terus. Usia sudah lewat masih nol. Masih nol. Luar biasa. Jadi saya bertahan 4 tahun, bayangkan 4 tahun. Pak ya. Oke. Akhirnya bisa. Dan alhamdulillah sekarang saya bikin sekolah juga begitu, saya mulai dari nol. Nanti dari sekolah itu bisa ini berkembang. Nah, kenapa SMA ini? Sebenarnya SMA ini kan saya punya istilahnya keahlian di SMA ya. Iya. Maksudnya dari itu yang pertama dulu. Iya. Tapi saya pikir mempersiapkan SMA ini butuh tempat yang representatif, ya. Harus ada lab apa segala macam. Jadi saya mulai dari STK dulu, kemudian SD, kemudian SMP. Nah, insya Allah tahun depan ini SMA-nya. Sudah penerimaan itu Kak? Ya, kita sudah buka ini pendaftaran. Jadi SMA-nya ini itu fokusnya ke pertama yang mau masuk di kedokteran, ya. Yang kedua sekolah-sekolah kedinasan. Kenapa standarnya kedokteran? Karena kalau mereka siap di kedokteran, maka otomatis fakultas-fakultas lain itu gampang dimasuki. Jadi cantolannya, patokannya kedokteran. Ya. Artinya standarnya. Maksudnya di sekolah itu lebih fokus ke medikal begitu? Bukan, standar nanti kalau mereka keluar, mereka bisa siap untuk masuk di fakultas kedokteran dimanapun. Kalau sekolah di sekolah itu? Ya. Di SMA IT ini? Iya, betul. Oh, begitu Pak ya. Artinya sudah dipersiapkan memang sejak dini Pak ya untuk ke situ. Jadi standar ilmunya ya. Jadi memang mau masuk kedokteran boleh, karena kan begini. Di Jils ini sejak 95 itu saya buka kelas persiapan fakultas kedokteran. Jadi ada dulu kelas VVIP namanya fakultas persiapan fakultas kedokteran. Kurang lebih 10 tahun kemudian kemudian ini tadinya ini masih belajar di Jils. Masih belajar di Jils. Sekitar 2005. Nah, itu saya kembangkan di karantina. Jadi siswa-siswa yang mau masuk di kedokteran di karantina di Bukit Baruga di Antang itu selama antara kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Nah, itu dipersiapkan di sana. Jadi sudah di rumah itu yang karantina itu kurang lebih 15 tahun. Sudah kurang lebih 15 tahun saya bimbing mereka, dan dari pengalaman itu ternyata saya melihat bahwa sebenarnya kalau masuk fakultas kedokteran itu tidak susah. Bukan hal yang sulit seperti yang selalu saya bayangkan sama teman-temanku ini Pak. Justru yang parah itu kalau sudah masuk susah keluar. Yang mana lebih bagus Pak kalau kita pilih? Susah masuk atau susah keluar? Kalau diperhadapkan ke kita ini Pak. Kalau saya lebih baik mana? Kalau saya lebih masuk dulu. Iya. Persoalan susah keluar. Persoalannya nanti dikeluarkan itu urusan belakangan. Urus soalnya mau bilang anak-anak. Yang penting masuk dulu. Karena dari situ ketika Anda masuk itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ada ekosistem. Ada ekosistemnya. Lingkungan yang membuat mereka terbiasa untuk belajar. Dan itulah yang kita bentuk di kelas karantina.
Jadi mereka diajar dari pagi, siang sampai jam 1, jam 2 malam. Jadi begitu masuk di fakultas kedokteran tidak kaget lagi, dapat tugas-tugas belajar sampai jam 2, jam 3. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Tapi bagi yang tidak terbiasa, masuk semester pertama stres. Bisa-bisa dia telepon orang tuanya, saya mau keluar, cuma pindah jurusan. Atau bisa mungkin adakah kampus lain atau adakah jurusan lain? Ada jurusan lain yang lebih itu. Tapi kalau terbiasa, saya sering dapat inbox dari siswa, saya minta terima kasih sekali karena saya dulu terbiasa di JILS belajar sampai malam. Akhirnya di kampus saya enjoy. Iya. Karena di JILS memang itu ada namanya midnight. Jadi midnight itu tidak umum ya. Saya pernah didatangi oleh orang tua termasuk dari dinas pendidikan. Kenapa ada belajar sampai tengah malam? Sampai tengah malam. Ternyata belajar di tengah malam itu bagus. Enak ininya. Enak masuk. Ya penangkapannya. Cocok kayak saya. Saya kan biasa bikin bikin nulis itu, ngedit itu jam-jam memang begitu, Kak Bice. Memang ada anunya ya. Strategi tertentunya memang gitu. Makanya disuruh bangun sholat tahajud tengah malam. Karena disitulah nasa toge matama kira-kira begitu. Al-Quran bilang bacaan akan mudah lebih masuk. Karena belum banyak urusan masuk. Belum ada tagihan, belum ada si doi ngechat, belum ada macam-macam. Nah Kak, apa sih yang membedakan SMA IT ini dengan sekolah-sekolah ke depan yang lain selain itu tadi yang kita jelaskan? Apa yang lebih spesifik? What's something new in your school? Jadi saya kalau membuat sesuatu, saya selalu mau berbeda dengan yang lain. Saya sepakat itu. Jadi kalau ada orang sudah bikin, saya tidak mau bikin sama. Kurang tantangannya. Betul. Jadi termasuk berpakaian, termasuk apa. Jadi kalau banyak orang yang pakai, saya tidak mau. Saya cari yang lain. Karena kita akan dikenal kalau kita berbeda. Satu frekuensi saya ini. Saya kan juga punya institut KBC namanya Beda Baik Institut. Dia fokus pada Beda Baik. Beda Baik Institut. Dia saya tidak tahu artinya tadi itu apa maksudnya ini ya. Beda Baik. Itu maksudnya Kak, dia fokus pada skill. Kalau kita kan fokus pada pengetahuan, belajar. Saya fokus pada skill yang memang dibutuhkan dalam industri kreativitas. Konten, videografi, itu semua. Fokus pada mengarah skill. Bisa kerja sama saya dengan Kak Mici ini. Luar biasa. Itu harus berbeda. Jadi, termasuk SMA itu. SMA ini insya Allah nanti ini program-programnya akan berbeda dari yang lain. Yang penting outputnya nanti itu sama dengan kurikulum dinas pendidikan. Gitu. Tapi fokusnya tadi itu, jadi mereka yang masuk di sini setelah selesai itu mereka siap untuk bersaing masuk perguruan tinggi negeri dimanapun di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Makassar. Bukan hanya di Makassar. Hebat. Seluruh Indonesia. Jadi kita persiapkan begitu. Jadi apa yang saya terapkan di JILS kemarin, itu saya pindahkan ke sekolah ini. Dan bukan cuma di Indonesia, tapi ini mereka siap kami kirim ke Rusia, ke Cina, ke Turki, dan termasuk ke Eropa. Ada jaringan itu Pak? Ada. Luar biasa. Saya punya siswa kemarin itu sudah tamat dari Cina. Sudah ambil apa juga Pak? Jurusan apa? Kedokteran. Kedokteran. Jadi ada tahun 2000. Ini kan 2000 berapa ini? 2021. 2020 itu sekitar 50 lebih yang tamat, sudah selesai. Ini tamat lagi tahun ini, sudah ada lagi yang tamat. Ambil jurusan kedokteran Pak? Kedokteran juga. Seandainya saya masih sekolah Pak, saya juga mau ambil kedokteran. Tapi saya kedokteran hewan Pak. Ada kedokteran hewan Pak? Ada. Kalau di luar negeri kan lengkap juga ya. Soalnya saya takut berhadapan dengan banyak omelan pasien Pak kadang-kadang. Tapi kan sebenarnya begini, ilmu itu sama. Di Makassar kuliah, di Jakarta kuliah, di Amerika kuliah, sama ilmunya. Selalu bilang ilmunya sama, 2 tambah 2 di Amerika juga 4. Tidak ada perubahan. Tidak ada, sama. Apanya yang beda kalau begitu? Wawasan. Kalau kita keluar negeri tidak naik PT-PT lagi. MRT. Betul. Kalau kita di sini jarak 100 meter rumah dengan Alfa. Sorry sebut. Naik motor. Kalau kita di luar negeri jarak 1 kilo jalan kaki, turun dulu ke MRT, ambil ini, baru jalan kaki pulang lagi. Makanya orang-orang di sana sehat. Jadi itu yang ini kita berteman. Kalau di sini berteman di Makassar, temannya orang Toraja, orang Jeneponto, orang Bone. Betul. Kalau kita di sana teman dari Prancis,
dari Inggris. Dan itu membentuk Pak wawasan itu, iya, Pak. Membentuk pola pikir. Pola pikir. Makanya saya biasa kalau ada menerima pegawai, ya, ada yang datang, ya, dari cara jalannya, cara berpakaiannya saya sudah oh ini pasti dari luar. Sudah kelihatan Pak ya? Kelihatan. Ini siswa saya yang kuliah di luar ini dari Cina ya, dari Rusia. Ya. Pulang ke sini saya sudah 180 derajat perbedaannya waktu dia masih before and afternya jelas sekali Pak ya. Jelas sekali. Jadi waktu berangkat itu masih culun. Masih culun. Pulang, weh. Nakala-kala Miki. Saya bilang betul-betul luar biasa ya. Iya. Ini itu auranya itu sudah kelihatan bahwa ini bukan orang biasa. Bukan orang biasa nih. Iya. Tinggi pengetahuannya ini. Wawasannya terutama berarti wawasan. Saya paham, saya tangkap begini kami. Berarti memang pendidikan bukan hanya soal ilmu saja. Betul. Soal culture. Soal sosial itu sangat mempengaruhi ternyata. Banyak hal-hal yang lebih penting sebenarnya itu yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Itu yang lebih penting. Sama waktu saya kuliah dulu. Ya. Jadi waktu saya kuliah dulu ada beberapa hal yang justru bermanfaat sekarang. Itu justru tidak ada di bangku kuliah. Makanya dulu saya aktif organisasi. Jadi kalau ada mahasiswa tidak aktif organisasi, rugi dia. Rugi itu Pak ya? Rugi besar. Nah ini dengar ini biasa karena masih ada yang kadang-kadang tanya di DM saya lewat Instagram netizen. Kak masih penting itu berorganisasi di tengah zaman yang hiruk pikuk sekarang segala macam. Saya bilang penting itu sembarang. Saya bisa DM begini, kau percaya Kak karena ada pengalaman organisasi. Saya bilang itu. Ini kadang-kadang anak-anak dan tidak dipelajari di bangku kuliah. Di bangku kuliah. Di kelas tidak dipelajari itu. Jadi itu penting hal-hal seperti itu, penting sekali, luar biasa. Penting sekali. Iya. Dan termasuk di sekolah ini itu akan kita usahakan untuk bentuk sistem seperti itu. Iya, sistem seperti itu yang kita bentuk. Jadi bukan hanya belajar Pak ya. Belajar itu sekarang apa ya? Bisa kapanpun dan dimanapun. Iya, medianya sudah. Medianya kalau misalnya tidak dapat ini, makanya di jilid dulu itu kalau misalnya tahun waktu pandemi itu kalau siswa tidak datang, mereka masih bisa nonton di YouTube-nya. Iya, itu pengalaman seperti itu yang tidak didapatkan di kampus. Itu yang menggembleng kita sehingga kita bisa sukses di masa depan. Bukan karena ilmu. Saya orang kimia. Kita orang kimia. Iya, saya dulu di jurusan kimia Unhas. Tapi dari pengalaman saya berorganisasi, akhirnya saya bisa lebih ini ilmu kimia saya sudah hilang. Iya. Sudah saya tidak tahu. Justru sudah multidisiplin ilmu kita ini Pak. Iya. Ada ilmu kehidupan, ilmu sosial. Yang begitu penting sekali. Penting itu Pak ya. Betul. Iya. Nah makanya penting juga buat adik-adik atau mungkin kakak-kakak yang ingin sekolahkan adik-adiknya apa segala macam, sangat penting menentukan memang di mana tempat dia sekolah. Ya. Karena itulah yang membentuk mental. Betul. Bentuk karakter. Ya. Baru kemudian wawasannya. Karena setelah dia sekolah dari SMA itu kemudian pindah ke perguruan tinggi, itu akan begitu jauh lebih mudah. Ya. Karena sudah terbentuk dari sekolah. Ya betul. Dan sebenarnya begini, saya sering bilang sama siswa begini yang tamat SMA. Betul. Ya. Tamat SMA. Misalnya dari daerah ya. Dari daerah. Anggaplah daerah aku Pak. Saya dari Bone. Dari Bone. Saya dari Bone. Iya. Jangan sampai di Makassar saja. Kalau sudah diizinkan ke luar dari Bone, jangan cuma di Makassar. Kalau bisa ke Jogja, ke UI, atau kalau perlu jangan cuma di Indonesia, langsung ke Cina, ke Turki, ke Inggris, ke Belanda. Harus berwawasan, harus seperti berpikiran itu. Begitu Pak ya. Tanggung kalau ini. Kita ini bersyukur sekali kalau di Makassar bersyukur sekali. Merdeka. Ya, sudah merdeka ya. Sudah merdeka. Nah, kenapa sampai harus seperti itu? Ya, karena itu tadi supaya wawasan kita berkembang. Yang kedua semakin mandiri. Mandirinya. Itu. Kalau kita masih sama orang tua, baju masih dicucikan, sarapan pagi masih dibikinkan. Madodong. Kalau sudah di sini dari Bone ke sini, dikasih terlambat saja orang tua kiriman 1 minggu. Betul. Sudah pusing kita. Sudah pusing. Bagaimana caranya saya bertahan dan hidup ini? Dan pusingnya itu membuat kita jadi kreatif. Gara-gara keterbatasan. Iya. Kalau semuanya sudah terpenuhi, tersedia, otak ini jadi tumpul. Tapi kalau ada tantangan, otak jadi kreatif. Berarti poinnya adalah kalau Anda mau jadi orang kreatif, Anda harus cari tantangan. Itulah sebabnya dalam agama Islam, ya, itu kita selalu diuji, diberikan cobaan supaya bisa naik kelas. Dan ujian itu bukan cuma 1 kali.
harus bertubi-tubi. Ya, setelah berkali-kali. Ya, setelah selesai ujian satu kali, bersiap-siaplah untuk menghadapi ujian berikutnya. Yang lebih besar. Berarti kesimpulannya hidup ini penuh dengan ujian. Jadi kalau ujian di sekolah itu belum seberapa. Ya. Ujian masuk kedokteran belum seberapa. Ujian hidup ini paling berat ini yang perlu kau tandai ini, Bos. Luar biasa. Ujian hidup yang paling penting. Oke. Kak Mice, kalau ada hal yang sangat penting Kak Mice sampaikan kepada orang tua yang mau sekolahkan anaknya, terutama di level SMA, apa sih yang kalau kita mau bicara langsung ke orang tua Kak Mice? Kamera di sini Kak. Ya. Satu yang paling penting, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan tersendiri. Silakan kasih anaknya kesempatan untuk menentukan masa depannya. Jangan orang tua yang memilihkan anaknya jurusan, karena belum tentu dia setuju. Ada orang tua dia pilihkan anaknya kedokteran, padahal anaknya berbakat di teknik. Akhirnya dia jadi dokter, nanti dokter yang biasa-biasa. Seandainya dia masuk di teknik misalnya, mungkin dia akan menjadi sarjana teknik yang luar biasa. Yang betul-betul ahli. Tajam dia punya ini. Tapi kalau dipaksakan kamu harus jadi dokter, padahal anaknya mau misalnya jadi sarjana arsitektur, betul. Akhirnya tidak nyambung. Bakatnya ini. Itulah sebabnya di tempat saya banyak siswa di SMA IT ini. Bukan di JILS ya. Pengalaman saya. Orang tuanya masukkan anaknya untuk masuk di kedokteran, tapi anaknya tidak mau. Akibatnya apa? Pada saat ujian anaknya kasih rendah nilainya, supaya apakah dia tidak lulus atau dilulus di pilihan lain. Itu. Jadi itu pesan saya ke orang tua, kasih kebebasan anak untuk menentukan pilihan dan masa depannya, karena mereka akan hidup di masa yang berbeda dengan kita. Betul. Itu. Dan itu sejak awal harus dipikirkan sejak dia di bangku sekolah. Ya. Sudah mulai proses pendekatannya. Betul. Apa yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut anak-anak kita. Karena kadang-kadang juga begini Kak Mice, biasa kan orang tua tidak ada waktunya urusi anaknya. Karena sama bapak sibuk, mama sibuk. Yang ngurusi kadang pembantu atau yang ngurusi kadang keluarga yang lain. Itulah sebabnya maka mereka biasa bawa ke tempat-tempat bimbingan supaya tetap terjadi di situ dipersilakan. Betul. Dan itulah saya kira Kak Mice sudah membuat terobosan-terobosan. Paling tidak ini inovasi bagi pendidikan Kota Makassar, bahkan not only Makassar, bahkan ini bisa menjadi referensi Indonesia. Kira-kira begitu Kak Mice. Hasil dari pengalaman, hasil daripada berbagai macam melihat berbagai ujian kehidupan seperti yang kita sampaikan tadi dan berbagai macam keresahan Nah, kalau ada yang kita mau sampaikan kepada pemerintah, terutama mungkin terkait dalam dunia pendidikan, apa kita mau sampaikan Kak Mice sebenarnya di tengah situasi yang seperti ini, pandemi ini ya. Kalau saya minta ke pemerintah secepatnya belajar tatap muka ini dikembalikan seperti semula. Tidak usah kita terlalu takut dengan COVID, karena kita sudah divaksin, sudah ada antibodi terbentuk dalam tubuh. Jangan terlalu khawatir, karena semakin kita khawatir dengan penyakit itu, justru itu yang membuat kita semakin gampang mudah terserang. Jadi supaya anak-anak kita nanti ini bisa kembali normal dan menghasilkan generasi yang semakin baik nanti. Minta tolong belajar tatap muka kembali normal, segera dinormalkan. Dengan tetap penyelesaian protokol kesehatan. Betul. Karena kita juga tetap mensupport apa yang dilakukan oleh program pemerintah. Terima kasih banyak Kak Mice, luar biasa, sangat menginspirasi. Saya dapat wawasan baru, insight baru, dan bahkan motivasi baru tentang bagaimana kita melihat sebuah pendidikan ini tidak hanya dari sisi pengetahuannya, tetapi betul-betul ada faktor-faktor lain, ada faktor X yang banyak yang perlu diketahui oleh anak-anak kita. Dan seandainya saya boleh meminta mengulang waktu, walaupun kadang-kadang kita memang tidak boleh kembali ke masa lalu, saya mau sekolah di sekolah supaya saya dapat suasana itu. Saya kan cari sendiri, saya banyak belajar otodidak kalau saya Kak Mice, dari kampung anak desa yang kemudian kita ke ibu kota Sulawesi Selatan, banyak bertemu dengan luar biasa. Dan saya kira ini perbincangan menarik. Kalau mungkin ada Bapak Ibu nice people semua ingin banyak menanyakan hal atau mungkin kurang sepakat dengan apa yang kita sampaikan, silakan tulis di kolom komentar, nanti Kak Mice yang jawab. Saya tidak berani jawab kalau urusan-urusan pendidikan. Biar kita saja Kak. Terakhir apa yang saya sampaikan, bahwa memang selama memang manusia ada di muka bumi ini, maka selama itu pula pendidikan dibutuhkan. Terima kasih banyak. Saya Kak Mice mewakili Amaris Panakukang Bolu Rampa dan juga Titel mengucapkan banyak terima kasih Kak. Mudah-mudahan kita jumpa di lain kesempatan. Insyaallah. Jangan kapok Kak ya, kita kolaborasi Kak ya. Setelahnya kita buat sesuatu gerakan untuk pendidikan di Kota Makassar khususnya. Terima kasih banyak. Tak bisa.